Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa ilmu lingkungan, jurusan Teknik Sipil. Soalnya pada hari ini kita akan melanjutkan plan kita yang kemarin mengenai pembangunan berkelanjutan. Bahwasanya kita kemarin itu ini adalah kelanjutan dari pertemuan kemarin, dan kita untuk pertemuan ini akan membahas mengenai pencemaran. Oke, nah untuk pada hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran, yang mana bahwasannya yang namanya setiap pembangunan itu pasti akan ada dampaknya ke lingkungan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya adalah ada hal-hal yang dapat merubah ataupun dapat merusak ataupun merubah suatu ekosistem yang ada di lingkungan. Nah, sehingga di sini kita harus tahu bagaimanakah input yang diterima oleh alam dari kegiatan ataupun aktivitas pembangunan ataupun dari kegiatan aktivitas manusia lainnya. Tidak hanya berupa pembangunan, kemudian masuk transportasi, kemudian kegiatan industri, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga kita harus melihat apakah yang memiliki dampak yang besar itu apakah industri atau malah dampak yang besar itu adalah berupa aktivitas dari kegiatan domestik, kegiatan rumah tangga. Oke. Nah, dari sini polusi itu merupakan suatu pelepasan zat yang tidak diinginkan atau tidak berguna ke lingkungan baik di darat ataupun ke laut. Biasanya adalah zat-zat yang tidak berguna atau sisa. Nah, biasanya adalah kegiatan polusi ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan manusia, baik itu tadi kegiatan industri, kegiatan transportasi, pembangunan, dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan polutan itu mencapai ke lingkungan, baik tidak hanya di laut, daratan, dan juga ke udara juga. Nah, sehingga di sini kita harus melihat bagaimanakah pergerakan dari si polutan tersebut. Contoh, kalau air mungkin pergerakannya, mungkin kalau air adalah seperti sampah-sampah, yang kemudian adalah mengenai bagaimana polutan dari limbah industri, baik itu limbah organik ataupun limbah inorganik, seperti metal dan lainnya. Dan juga kemudian yang ke tanah mungkin seperti tumpahan minyak, kemudian pembuangan sampah sembarangan, dan kemudian yang lainnya adalah seperti pembuangan limbah-limbah berbahaya lainnya. Sedangkan untuk yang ke udara, kita bisa lihat bahwasanya ke udara juga merupakan tempat untuk penerimaan zat emisi-emisi yang tidak seharusnya ada di lingkungan. Contoh seperti emisi dari gas rumah kaca, kemudian CO2 kalau jauh berlebih, kemudian juga ada SOx, kemudian ada dari hasil SOx, kemudian dari kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan emisi. Baik itu berupa tadi juga ada emisi dari sampah berupa gas metan dan juga gas-gas lainnya yang dapat menimbulkan atau dapat mensuplai atau berkontribusi untuk meningkatnya meningkatnya gas rumah kaca tadi. Nah, sehingga di sini kegiatan-kegiatan yang dari industri ini itu akan dimungkinkan untuk terjadinya pelepasan polutan yang dapat merusak tadi ekosistem, merusak lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa berupa ekosistem yang ada tanaman, kemudian hewan, ini adalah hewan yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Sebagai contoh, yang namanya ketika suatu limbah itu masuk ke dalam tanah, itu tanah sudah pasti akan ada berbagai macam rantai makanan yang di sana, seperti mungkin dari cacing, mungkin dari hal kecil, mungkin dari mikroba-mikroba yang ada di akar tanaman, sehingga ketika tadi si polutan tadi itu masuk ke dalam tanah, sehingga dimungkinkan mikroba ataupun hal-hal kecil tadi yang emang dia contoh seperti cacing, yang mana cacing tadi juga berfungsi untuk mendegradasi kandungan organik yang ada di alam,
sisanya akan bisa dibantu oleh, sehingga sisanya tadi akan dicerna oleh cacing dan sisanya akan dimanfaatkan oleh hewan-hewan atau mikroba-mikroba yang ada dalam tanah. Nah, selain itu juga mikroba tadi dia bisa bersimbiosis dengan akar tanaman yang mana si akar tanaman tadi akan melepaskan ion-ion yang dibutuhkan oleh si mikroba dan juga mikroba akan membantu untuk melepaskan ion-ion yang dibutuhkan oleh si tanaman. Bahwasanya tanaman itu juga tidak hanya butuh air tapi juga butuh mineral-mineral tanaman yang mereka butuhkan. Nah, sehingga di sini kita akan melihat apakah ada dampak yang langsung terjadi antara secara kasat mata dari pembuangan polutan atau tidak langsung. Contoh dampak secara langsung adalah contoh seperti kebakaran. Kebakaran hutan merupakan salah satu contoh dampak yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah karbon dioksida di alam. Dan bisa kita lihat bagaimana berubahnya cuaca, berubahnya kandungan udara yang banyak mengandung asap. Sedangkan yang tidak langsung itu tadi dia akan menimbulkan suatu dampak pada suatu rantai ekosistem dan itu akan menyebabkan rusaknya rantai tersebut dan akan mengganggu keseimbangan suatu ekosistem pada area tersebut. Sehingga di sini kita perlu meninjau bagaimanakah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh suatu polutan terhadap lingkungan, terutama adalah ekosistem yang cukup kompleks. Kemudian ada ini contoh persebaran tumpahan minyak pada periode tahun 1970 hingga tahun 2010 dengan kategori untuk tetesan yang besar ini berarti adalah banyaknya jumlah tumpahan minyak semakin besar. Semakin kecil artinya semakin kecil pula tumpahan minyak. Bahwasanya ini adalah area-area yang mana terjadi tumpahan minyak di dunia. Sebenarnya tidak hanya di negara lain, namun juga di Indonesia juga pernah ada tadi tumpahan minyak. Sebagai contoh tahun 2018 tersebut ada tumpahan minyak yang terjadi di daerah Riau, yang mana kalau salah minyak tersebut merupakan minyak yang tumpah dari salah satu kegiatan industri minyak yang ada di daerah Riau tersebut. Nah, sehingga di sini kita akan melihat bagaimanakah dampak dari tumpahan minyak ini terhadap ekosistem atau terhadap hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini biasanya kita akan melihat bahwasanya banyak hal-hal yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dari tumpahan minyak tersebut. Contoh yang pasti adalah cahaya matahari tidak akan masuk ke dalam perairan laut. Yang kedua adalah suplai oksigen perairan laut yang secara otomatis atau secara natural dari alam menuju ke permukaan menuju ke dalam lautan akan semakin berkurang. Dan ketiga adalah minyak tadi biasanya akan susah untuk dihilangkan dan ini akan menyebabkan lengket atau menempel di hewan-hewan yang ada di dalam perairan tersebut. Sehingga dimungkinkan akan berkurangnya jumlah oksigen di dalam air tersebut dan menyebabkan kematian bagi hewan karena jumlah oksigen yang berkurang di area tempat terjadi tumpahan minyak. Nah, juga kita perlu tahu bahwasannya ketika ada kejadian tumpahan minyak ini, pasti yang paling susah itu adalah bagaimana membersihkannya. Karena apa? Minyak tersebut ada yang dia sifatnya berat, ada sifatnya ringan. Sifatnya ringan ini biasanya kita akan menggunakannya menggabungkan dengan jenis minyak yang ada di Indonesia. Sedangkan yang lainnya itu ini adalah dari sini kita akan masuk itu juga tumpahan minyak itu juga akan menyebabkan menurunnya jumlah oksigen tadi. Ketika menurunnya oksigen akan menyebabkan sulitnya suplai oksigen yang akan digunakan oleh hewan-hewan yang ada di bawah laut. Kemudian adalah dengan pencemaran adalah suatu dampak negatif atau pengaruh yang membahayakan terhadap kehidupan biota, sumber daya, kenyamanan ekosistem, kesehatan manusia, serta nilai guna lainnya dari ekosistem yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini biasanya dampak pencemaran ini biasanya ada dampak negatif
yang disebabkan oleh pelepasan polutan tadi ke dalam lingkungan, baik secara alami ataupun dari proses baik secara alami ataupun proses yang ada dari aktivitas manusia. Rata-rata pelepasan polutan tadi itu adalah hasil dari kegiatan manusia, sudah pastinya. Kemudian ada contoh, mungkin rekan-rekan semua ingat dengan film ini, Deep Water Disaster. Ada judulnya adalah mengenai Deep Water Horizon, yang mana suatu di daerah Amerika adanya kilang minyak. Mereka eksplorasi minyak di tengah laut, yang mana mereka berusaha untuk menggali minyak dengan kedalaman yang cukup dalam, tapi akhirnya dampaknya adalah terjadinya kebocoran karena musim tidak kuat, akhirnya terjadi kebocoran dan juga terjadinya akhirnya tempat eksplorasi kilangnya tersebut meledak dan tumpahnya minyak ke alam. Nah, sini kita akan melihat bagaimana kita sini akan mengetahui bahwasanya kegiatan-kegiatan manusia tadi kita harus mempertimbangkan bagaimanakah dampaknya ke lingkungan. Jangan sampai kita manusia ini hanya fokus untuk mencari keuntungan, akan tapi kita tidak peduli dengan bagaimana nasib lingkungan nantinya. Sehingga kita perlu tahu bahwasanya semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan, maka kita juga harus peduli dengan bagaimana mengembalikan fungsi lingkungan tersebut kembali ke awal. Kemudian contoh juga beberapa persebaran minyak di Laut Jawa. Sudah yakin bisa kelihatan sini beberapa dot-dot yang ada di daerah Laut Jawa cukup banyak, yang mana satu dot itu bisa menambahkan 1 km persegi. Dot kecil seperti ini. Artinya semakin besar dot yang adanya, maka akan semakin besar pula area persebaran tumpahan minyak tadi. Nah, kita harus melihat bagaimana penanganan dari pemerintah untuk bisa menghandle atau mengatasi dari dampak persebaran minyak tersebut. Bahwasanya minyak tersebut kalau kita tidak kita coba hilangkan, maka akan berdampak kepada ekosistem dan juga flora dan fauna yang ada di dalam laut, termasuk flora yang di dalam laut. Fauna yang di dalam laut. Ini juga adalah asalnya itu, kalau tadi kita lihat dari sistem industri, maka kita akan coba lihat bagaimana dampak dari kegiatan domestik yang mampu menyebabkan perubahan atau kerusakan ekosistem. Kira-kira manakah yang memiliki dampak yang besar ke lingkungan jika suatu polutan yang dari dua sumber berbeda itu akan dilepaskan ke lingkungan. Contoh dari industri dan dari domestik atau dari perumahan. Kira-kira manakah yang akan memiliki dampak terhadap lingkungan? Apakah buangan yang dari industri atau apakah buangan yang dari domestik? Kira-kira yang mana? Yang pasti adalah kalau dari industri, terutama saat ini, bahwasanya dari industri itu untuk limbah-limbah itu harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Dan itu adalah hukumnya wajib untuk semua industri yang melakukan kegiatan usaha. Sedangkan untuk perumahan ataupun domestik itu belum ada aturan yang baku atau yang disahkan bahwa setiap rumah tangga itu diwajibkan untuk mengolah limbahnya sendiri. Tidak ada. Paling minimal adalah menggunakan septic tank untuk penampungan. Nah, sehingga di sini kita akan lihat bagaimanakah dampak yang cukup signifikan dari kedua tadi. Apakah dari industri atau dari domestik? Kalau saya lebih melihat dari domestik. Kenapa dari kegiatan domestik? Karena kegiatan domestik ini yang pertama ada jumlahnya sangat banyak, yang kedua adalah pelepasan juga tidak teratur, yang ketiga tidak adanya treatment dari limbah-limbah yang ada dalam domestik. Sehingga dengan faktor tadilah daerah permukiman atau penduduk yang ada di satu kota itu berpotensi untuk menyebabkan dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
Juga ini adalah bagaimana laut pun juga tidak menerima sampah-sampah yang dibuang oleh manusia ke laut. Rata-rata sampah yang dibuang ke laut itu pasti akan kembali ke daratan. Bahwasanya itu kelihatan bahwasanya bumi, langit dan laut pun juga tidak menerima untuk mereka tidak menerima mereka orang-orang itu membuang sampahnya ke laut. Bisa kita lihat di sini ada contoh penampakan dari daerah pantai di daerah Ghana yang mana di sini pantai daerah Ghana ini cukup kotor sekali dan dipenuhi oleh sampah-sampah botol plastik. Nah, kita bisa lihat bahwasanya berarti kebanyakan daerah tersebut memiliki kebiasaan yang tidak baik dalam proses menjaga lingkungan. Sehingga di sini kita akan lihat dengan banyak sampah itu akan merusak lingkungan yang ada di perairan ataupun di lautan. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Apakah Indonesia juga termasuk negara yang mampu mengendalikan sampah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena Indonesia merupakan termasuk ranking kedua, best 10, second top 10, yang mana itu memproduksi atau pembuang sampah nomor 2 terbanyak di dunia. Padahal Indonesia itu penduduknya adalah nomor 3 terbanyak di dunia. Akan tetapi 3 atau 4 kemarin. 3 atau 4 di dunia, akan tetapi jumlah penduduk sampahnya melebihi dari negara lain. Artinya apa? Bahwasanya Indonesia masih mengandalkan sistem lama dan juga masih belum bisa bagaimana kita mengurangi produksi sampah dalam rumah tangga. Apakah kita bangga dengan prestasi tersebut? Seharusnya kita tidak bangga. Kenapa tidak bangga? Karena yang namanya sampah itu seharusnya kita olah dan tidak kita buang sembarangan ke lingkungan. Ini contoh persebaran sistem transportasi plastik di darat, laut melalui daerah aliran sungai atau daerah perairan. Yang mana rata-rata suatu kapal itu tidak akan berlayar membelah lautan, tetapi mereka berlayar mengikuti arah aliran yang ada di dalam laut. Yang ada di laut. Oke. Dan yang bisa kita lihat di sini adalah untuk di Indonesia sendiri itu memiliki tingkat transportasi darat laut yang cukup padat. Saya lihat di sini bahwasanya Indonesia memiliki tingkat area atau zona untuk transportasi darat laut yang sangat besar. Karena kelihatan di sini jumlah perubahan warnanya pun juga semakin besar. Oke, next. Bagaimana dengan Sungai Citarum? Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terbesar di Bandung yang masih banyak menyimpan kandungan sampah yang paling besar. Sungai Citarum ini rata-rata sungai yang terkenal dengan sungai dengan tingkat pencemaran yang paling banyak, paling tinggi, dan juga jumlah penerima sampah yang paling besar. Kita di sini di mana daerah di aliran sungai Citarum ini kebanyakan sampah-sampah mengapung di permukaannya. Nah, sini kita akan melihat apakah kita itu sudah termasuk orang yang memperjuangkan bagaimana mengendalikan lingkungan. Kalau kita tidak membantu sama lain untuk bersosialisasi dan juga bagaimana mengolah atau merecycle si sampah-sampah tadi. Sebenarnya sampah-sampah ini bisa kita ambil dan kita pilah dan kita bisa mendapatkan nilai guna yang lebih tinggi dari harga sampah tersebut. Nah, kan tapi dengan banyaknya sampah seperti ini, maka akan berpotensi untuk turunnya oksigen dan menyebabkan kematian bagi hewan-hewan di dalam tersebut. Oke. Contoh ini adalah Indonesia yang mana termasuk maritim terbesar di dunia. Dan luas wilayah sekitar 1.900.000 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 260 juta jiwa
dan garis pantai sekian, dan jumlah pulau berkurang kurang lebih sekitar 17.000. Dan ini apa konsekuensinya? Karena kita merupakan salah satu negara yang cukup dengan kepulauan dan juga maritiman, maka memang kita harus mensiasati bagaimana kita bisa mengendalikan, bagaimana kita bisa menggunakan perbedaan daerah tadi untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih baik. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana persebaran hutan mangrove di dunia. Dan ternyata paling banyak itu ada di daerah Asia, di daerah Indonesia. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah bagaimana tingkat laju kerusakan hutan mangrove dari biru hingga menjadi merah pekat. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya area-area yang memiliki hutan mangrove itu cukup banyak di dunia. Akan tetapi Indonesia merupakan termasuk salah satu center atau pusat untuk hutan mangrove. Oke. Ini adalah daerah persebaran spesies yang ada di padang lamun atau seagrass belt. Saya juga di sini bahwasanya daerah yang memiliki spesies yang paling banyak itu adalah juga di daerah Indonesia. Sehingga di hutan-hutan Indonesia itu dimungkinkan terjadi kawin silang dari spesies ini atau seagrass ini itu potensi untuk adanya persebaran seagrass yang ada di pinggir pantai. Ini cukup banyak di Indonesia, sekitar 12 hingga 15 spesies. Nah, semakin banyak ini akan semakin baik pula ekosistem yang ada di perairan di daerah Indonesia. Ini juga merupakan persebaran atau distribusi terumbu karang dunia. Dan Indonesia juga termasuk salah satu center dari lokasi area terumbu karang dunia. Di sini juga cukup padat dan terumbu karang itu di Indonesia juga menjadi salah satu concern dari pemerintah dan juga pariwisata bagaimana mengembalikan terumbu karang yang mungkin telah rusak tersebut. Nah, dengan adanya tadi bahwa Indonesia masuk negara yang maritim dan banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia, alhamdulillah Pak B.J. Habibie tersebut telah membantu kita untuk memproduksi satu model dari pesawat Indonesia yang namanya N250 Gatot Kaca. Yang mana sini adalah pesawat pertama Indonesia yang dibuat dan digunakan untuk membantu proses transportasi di daerah perairan. Oke, ini adalah peta pembangunan yang ada di Indonesia. Dan bisa kita lihat di sini bahwasanya area-area yang memiliki pembangunan yang tidak merata ada di luar garis warna merah ini. Oke. Nah, sehingga di sini bahwasanya untuk di lingkungan juga memiliki dampak terhadap konflik sosial dan juga horizontal dan juga vertikal. Konflik horizontal ini bisa terlihat dari bagaimana konflik antar saudara yang mungkin memperebutkan lahan, memperebutkan area-areanya, maka akan dimungkinkan terjadinya konflik horizontal, terutama di daerah Papua. Kita tahu sama-sama tahu bahwasanya daerah Papua merupakan daerah yang cukup rawan dengan konflik, yang mana konflik baik antara rakyat pribumi Papua dengan industri Freeport yang di sana. Yang kedua adalah vertikal. Vertikalnya adalah bagaimana konflik terhadap pemimpin ataupun orang-orang yang diamanai untuk memegang legislasi tadi. Sehingga di sini konflik baik itu konflik vertikal ataupun horizontal bisa dimungkinkan adanya miskomunikasi dan juga tidak sesuainya antara antara bagaimana dilakukan, terutama bagaimana kita melakukan mengkaji lingkungan dan bagaimana kita mengidentifikasi dampak dan bagaimana cara mencegah dampak tersebut.
Oke, ini adalah untuk latihan untuk absensi minggu ini, absensi yang ke-6 ini akan diambil, maaf, absensi kelima diambil dari tugas 2 ini. Jadi sehingga tadi tugas yang tugas yang kemarin, tugas pertama dan gabung oleh tugas kedua ini adalah bagaimana atau membuatkan 3 dampak lingkungan yang disebabkan oleh infrastruktur, ya, berupa baik itu berupa bangunan, gedung, jalan, transportasi, industri, dan ruang kota baru. Nah, tolong pilih salah satu dari topik di atas dan buatkan bagaimana kondisi kondisi lingkungan dari aktivitas manusia tersebut, yang aktivitas yang di atas ini, dan tolong buatkan langkah-langkah bagaimana kita mengatasi atau mencegahnya, dan buatkan itu dalam Google Doc yang akan saya sediakan, dan minimal pembuatan ada 2 halaman, dan silakan tambahkan gambar. Oke, jadi itu merupakan gambaran mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan bagaimana kita mengidentifikasi dampak dan polutan yang akan dilepaskan ke lingkungan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.